Salam jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Adapun pertolongan ibadah kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas jemaat sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus dari awal hingga akhir. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Shalom. Haleluya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam hadirat Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa, kita bisa datang membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa memasuki tahun yang baru di 2021, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tahun 2020 banyak tantangan, banyak cobaan, terlebih lagi virus corona. Tetapi kalau Tuhan sampaikan kita sampai di tahun 2021, itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan, dan kita percaya di tahun 2021 ini Tuhan Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Akan terus menyertai kehidupan kita dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Di tahun yang baru ini saya ingin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita benar-benar mempersiapkan ibadah kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu sedang memuji menyembah Tuhan, walaupun di rumah, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah Bapak Ibu. Dan saya memohon untuk Bapak Ibu, saudara sekasihan dalam Tuhan, ketika mengikuti ibadah ini, bila ada makanan, cemilan, minuman di dekat kita yang mengganggu kita untuk beribadah, mengganggu konsentrasi kita ibadah, handphone yang tidak kita pakai untuk beribadah, mohon disingkirkan terlebih dahulu agar kita fokus benar-benar untuk memuji menyembah Tuhan, agar kita tidak terganggu oleh apapun, sehingga hadirat Tuhan penuhi kehidupan kita, memenuhi ruangan rumah kita, memenuhi pujian penyembahan di ibadah kita. Dan kita mengucap syukur, kita akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di awal tahun ini kami datang kepadamu, membawa persembahan kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami padamu Tuhan. Inilah kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami memohon padamu penyertaan-Mu di ibadah kami ini. Pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah nama Engkau dipemuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu
datang menyembah-Mu. Bapa, kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu, kami datang, kami datang Tuhan. Bapakku
datang menyembah-Mu, ku datang memuji-Mu, ku datang Bapa. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, selamanya, selama-lamanya kami menyembah-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami kemenangan, ada pemulihan. Oh Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya. Setiamu Tuhan Yesus, Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus Engkau juru selamatku, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Haleluya, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Kami sudah melihat begitu besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Kalau tahun 2021 ini kami menginjak di tahun yang baru, kami mengucap syukur semua atas kebaikan-Mu dan kebenaran firman-Mu atas kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi layakkan kami untuk menghampiri-Mu, membawa persembahan pujian yang kudus di hadapan-Mu, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segalanya.
menyanyi di hadapan-Mu, kami akan menari, kami akan bersorak di hadapan-Mu, bahwa hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa atas kami. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita akan datang kepadanya, kita akan bersorak-sorai bagi namanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Kita akan datang ke bait-Nya. Kita akan membawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur. Kita akan datang ke dalam pelatarannya dengan hati yang penuh dengan suka. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus, kami datang padamu Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya akan bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Angkat suaramu, katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Haleluya. Cuma saja katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. kasih setianya. Bersyukurlah Bersyukurlah kepada Tuhan, Tuhan. sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya Haleluya. selamanya Kasih setianya. kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
setianya, kasih setianya. Boleh yang di rumah boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, bersyukurlah padanya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, dan bersoraklah, katakan haleluya. Amin. Kita akan datang kepadanya terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Sebab hanya Tuhan yang diandalkan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong hidup kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang terus ke hadiratnya, masuk lebih dalam lagi untuk menikmati hadiratnya, menikmati kuasanya, menikmati kebaikan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan datang kepadanya dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kami bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Baik susah, sulitan, tantangan hidup, kami akan datang kepadamu. Kami akan lari dan kami akan menghampirimu Tuhan. Dan kami akan sujud di hadapanmu Tuhan. Kami memohon semua yang atas terjadi dalam kehidupan kami serahkan ke dalam Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengar firman. Biar telinga kami, mata kami, pikiran kami, bahkan tubuh ini biarlah fokus untuk mendengarkan firman. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar apa yang diperkatakannya semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
Biarin pujian ini menjadi doa kita semua. Katakan, firman-Mu Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan. Haleluya, kami imani Tuhan. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku untuk dengar. Ku siapkan hatiku, Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini perikop yang diambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Saya memberi judul buta melihat dan yang melihat tetap buta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru setiap orang pasti mengharapkan sesuatu yang baru. Seseorang menginginkan dalam hidupnya sesuatu yang terjadi dan baru. Biasanya keinginan itu disampaikan lewat doa dan harapan. Mereka berdoa agar hidupnya di tahun yang baru ada sesuatu harapan yang baru. Mereka berdoa dan mengharapkan itu. Bangsa dan negara kita di tahun baru ini mengharapkan keluar dari masalah COVID-19, sehingga ada imunisasi yang rencana minggu kedua Januari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa mengharapkan sesuatu yang baru, lebih baik terjadi di dalam hidup, itu merupakan perubahan. Kita tidak ingin terus-menerus keadaan seperti ini. Kita merindukan terjadi sebuah perubahan di dalam hidup ini. Dan itu
kita menantikan di tahun yang baru ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana kalau yang baru yang kita harapkan, yang kita doakan nampak belum ada? Bahkan sehari-hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, hal perubahan itu tidak terjadi. Bahkan tidak nampak dalam hidup. Mengapa? Sesuai dengan teks Lukas 18 ayat 35 sampai 43 tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang buta ini tentu juga mengharapkan satu perubahan dalam hidupnya, tetapi tidak terjadi perubahan apa-apa. Buta tetap buta. Dalam Injil Lukas, seorang dokter menyaksikan tidak ada perubahan. Dan Injil Markus mencatat nama dari orang buta itu bernama Bartimeus. Seorang yang buta hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain dengan menjadi seorang pengemis, meminta-minta dan terus bergantung pada orang lain tiap-tiap hari. Buta memang tidak bisa melihat yang lain kecuali gelap dan tidak mampu apa-apa lagi selain hal itu. Orang menginginkan perubahan, tidak kecuali Bartimeus. Dan di dalam perikop kita, ketika Yesus masuk kota Yeriko, dicatat oleh Injil Lukas, dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak mengikut saja. Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju Yeriko. Tapi orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus, tidak mengalami apa-apa. Di dalam Injil Matius, Yesus yang berbelas kasihan tidak tersentuh oleh keadaan, oleh kerinduan, oleh keingintahuan orang banyak untuk melakukan mujizat. Sampai suatu saat Lukas mencatat Yesus bersama-sama dengan muridnya. Yesus mendengar orang yang berseru-seru kepadanya. Orang itu ketika mendengar banyak orang berbicara atau berkata-kata tentang Yesus, orang itu langsung berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihilah aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang buta ini menyerukan nama Yesus dan Anak Daud. Yesus dan Anak Daud satu kesatuan di dalam penyebutannya dan berkata, "Kasihilah aku." Ini bukan sebuah seruan biasa, sebagaimana layaknya seorang pengemis meminta belas kasihan kepada orang-orang untuk dikasihani. Ia menyerukan nama Yesus, Anak Daud. Ini sebuah seruan yang tidak biasa. Ini seruan yang Injil Lukas patut
pembacanya merenungkan dan memperhatikan. Sebab kata Yesus anak Daud adalah sebutan Yesus Tuhan dan Juru Selamat atau Kristus. Mengapa? Karena Injil Lukas ingin menyaksikan kepada kita semua bahwa Yesus anak Daud atau Yesus Juru Selamat anak Daud ini bukan orang biasa seperti anggapan orang Yeriko. Yesus anak Daud adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan artinya yang berkuasa atas segala sesuatu. Juru Selamat melepaskan dosa, melepaskan semua kutuk, melepaskan dari semua hal di hadapan Tuhan tidak berkenan. Dan itu ada pada Yesus. Seperti yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang buta ini, sekali lagi, orang yang buta ini ketika mendengar Yesus masuk Yeriko, imannya mulai terbit, mulai melihat oleh karena anugerah Tuhan, sehingga iman itu timbul, dan imannya yang ada dalam dirinya mulai melihat tentang Yesus, tentang pengharapan, tentang Tuhan yang berkuasa dan Juru Selamat itu. Ia tidak melihat Yesus, ia buta. Tapi dalam hatinya yang paling dalam, ketika mendengar Yesus, di dalam ayat itu berkata, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Orang berseru, orang banyak berkata-kata tentang Yesus, tidak melakukan apa-apa. Tapi orang yang buta ini begitu mendengar kata Yesus, ia langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang buta menyerukan Yesus nama bukan sekedar nama. Yesus anak Daud berarti Yesus Tuhan yang berkuasa, Yesus Juru Selamat. Ia mata hatinya mulai timbul secercah harapan. Orang yang buta ini memiliki sebuah hati yang mulai terbit karena iman melihat. Tetapi berbeda dengan orang Yeriko. Orang banyak berbondong-bondong dekat dengan Yesus, melihat Yesus, mungkin bersentuhan dengan Yesus, dan dengan mata yang sehat melihat keberadaan Yesus. Hanya saya sampai di situ, melihat tetapi tidak percaya, melihat tetapi tidak berbuat apa-apa, melihat Yesus tetapi tidak ada perubahan hidup. Seruan akan nama Yesus Juru Selamat yang berkuasa, Tuhan melawat manusia, tetapi orang yang dilawat
kesempatan orang-orang banyak bertemu, disentuh oleh Tuhan, tidak ada satu perubahan. Tidak membuat mereka sadar, tidak membuat mereka menyadari dan percaya, bahkan menyambut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sayang sekali, sayang 1000 sekali sayang, berkali-kali Yesus melawat di mana-mana disebutkan di Alkitab. 2 kali Yesus melawat kota Yeriko. Hanya perbuatan ajaib terjadi, lawatan Allah terjadi, perubahan hidup terjadi, sesuatu hal yang luar biasa terjadi ketika satu kota, satu rumah tangga, satu orang dilawat Tuhan Yesus, mereka percaya dan menyambutnya. Alangkah berbedanya dengan orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan seharusnya ada tanggapan hati. Seharusnya ada tanggapan dalam hidup kita, yaitu ketika kita menyadari dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, dalam sakit, dalam segala masalah yang kita hadapi, Tuhan melawat tiap orang percaya. Ingat baik-baik, sebuah ibadah adalah sebuah lawatan. Lawatan Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau percaya, ketika engkau mendengar firman, seperti orang buta yang di Yeriko tadi, mendengar tentang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, melawat kota Yeriko, ia menyerukan nama Yesus. Bagi orang Yeriko itu hal biasa, bahkan orang buta itu dikatakan, diam, jangan berisik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang buta itu, sekali lagi, bagi orang yang buta itu, ketika menyerukan nama Yesus, Anak Daud, dihalang-halang, disuruh diam, kalau bisa nyah. Yang terjadi justru sebaliknya. Disuruh diam, disuruh berhenti, disuruh tidak mengusik keramaian. Tantangan ini justru membuat Bartimeus, orang yang buta ini, makin kuat menyerukan nama Yesus, Juru Selamat, Anak Daud itu. Ingatlah saudara, hati yang melihat karena iman, walaupun secara fisik dia buta, tapi hati yang melihat tentang Juru Selamat Tuhan ini tidak akan berhenti. Makin dihalangi oleh tantangan, makin dihalangi untuk diam, makin dihalangi oleh ketidakmungkinan, makin menyerukan nama Yesus, Anak Daud, Yesus Tuhan Juru Selamat, kasihilah aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya
seperti itulah kita orang percaya. Tantangan tidak gampang, tantangan sulit dan menakutkan, di mana-mana cemas, di mana-mana selalu orang berkata tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak mungkin lagi, semua orang pada takut, semua orang pada kecil hati. Semua ini dan itu rasanya tidak mungkin. Semua yang dilakukan selalu kita sulit. Tapi ingatlah, Yesus sampai detik hari ini melawan tiap-tiap orang, dan siapa yang percaya, ia akan mengalami Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Mari kita lihat ayat berikut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah orang buta ini berseru dan Yesus memanggil orang buta ini momen yang paling penting. Ini sesuatu yang luar biasa. Seruan orang buta ini, halangan yang dihadapi tidak menutup untuk datang kepada Tuhan, tapi justru Tuhan berkata, panggil orang itu. Dan ada kata-kata yang luar biasa. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menyerukan keadaan kehidupanmu seperti orang buta ini, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan Allah. Saya ulang, ketika engkau menyerukan keadaan hidupmu dengan penuh iman dan keadaan yang lemah, tak berdaya, namun hatimu terus menyerukan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, engkau ada di hadapan Allah. Ketika engkau di hadapan Allah, berhadapan langsung wajah Allah dengan keadaanmu, ini sesuatu yang dahsyat terjadi. Seperti kata Yesus kepada orang yang buta ini, apa yang ia inginkan? Orang buta itu menyerukan, "Ya Tuhan, aku ingin melihat." Hari ini seruanmu, tangisanmu, keadaanmu seperti tertutup, tidak tahu mau buat apa-apa, kebentur sana, kebentur sini, jalan sana buntu, jalan sini buntu, tidak tahu mau buat apa. Kalau orang Yeriko tetap buta walaupun melihat, tapi tidak tahu lagi mau buat apa. Tapi orang yang percaya, yang hatinya mulai timbul iman, keadaanmu yang tidak mungkin untuk diubah, keadaanmu sudah divonis tidak mungkin dan tidak ada peluang lagi. Tapi Yesus, apa yang kau inginkan? Itulah kata-kata yang diucapkan kepada orang buta, kepada saudara dan saya yang buta, tapi hati penuh iman. Yang buta karena keadaan, tapi hati ini menyerukan,
sesuatu nama Yesus yang tidak mungkin dihalang-halangi. Dan kata Yesus, saya ulang lagi, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang yang buta ini seketika itu juga melihat, seketika itu juga menyadari bahwa dia ada di hadapan Tuhan. Dia berhadapan muka dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena iman yang dianugerahkan kepada dia, ia bisa melihat Tuhan. Ia bisa mengalami satu perkara yang besar. Ia bisa mengalami sebuah perubahan yang dahsyat di dalam hidupnya, yang tadinya tidak mungkin dan tidak bisa, tapi Tuhan bisa melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa iman orang tidak bisa menghampiri Allah. Orang tidak mungkin menghampiri Allah, karena barang siapa percaya Tuhan Allah hadir, Tuhan Allah itu ada, Allah memberi upah kepada orang yang memiliki iman dan percaya itu. Dan orang buta menerima upahnya. Dan saudara, akan terjadi satu perubahan, satu hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ada pertanyaan, mengapa Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan? Bukan berkata imanmu sembuhlah engkau, tapi Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, kesembuhan jasmani juga keselamatan seluruhnya, keselamatan rohani seluruhnya utuh dialami orang buta itu. Mata melihat, hati melihat, keseluruhan hidup berkenan kepada Allah dipulihkan. Dalam Injil Lukas, orang ini memuji Tuhan. Orang ini memuliakan Tuhan. Saudara, tentu ada kasus orang yang sakit mengalami keparahan hidup seperti yang dialami Emily Lim yang tidak bisa berkata apa-apa, atau Nicky Cross yang gembong narkoba juga mengalami lawatan Tuhan yang ajaib, dipulihkan, kesembuhan terjadi. Tetapi juga ada orang seperti yang saya saksikan, David NG, seperti juga satu pengalaman tentang Joni Eareckson Tada yang terjatuh, lumpuh, dan sudah didoakan tidak sembuh. Tetapi imannya telah memulihkan hidup, telah memberi kuasa kepada Joni Eareckson Tada maupun David NG menjadi berkat. Semua ada di hadapan Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu Tuhan yang berkuasa tetap pegang hidup orang ini, tetap pegang hidup saudara orang yang percaya. Jika saudara merindukan dalam hati saudara sebuah lawatan pemulihan hidup,
kesembuhan terjadilah menurut iman. Jika saudara sudah dalam keadaan begini, tapi saudara tetap percaya, Tuhan juga bisa pulihkan secara luar biasa. Kesembuhan terjadi, bahkan pemulihan terjadi, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh percaya seperti orang buta itu. Kalau hari ini hati kami melihat bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat akan menyembuhkan, akan memulihkan hidup kami. Tuhan, kiranya iman itu terjadi menjadi ya dan amin dalam hidup, sehingga kami yang berdoa mengalami perkara besar yang dari Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Kami bersyukur kepadamu. Namun jika kami tetap di dalam keadaan seperti saat ini, namun hidup kami memancarkan kuasa Allah yang tidak terbatas, oleh karena Engkau, kami memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas segalanya yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu di kebaktian kami, Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Suci dan kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan-Mu. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan persembahan kami dan segala sesuatu yang telah kami layani dan seluruh jemaat-Mu di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan pada waktu mereka berdoa, pada waktu mereka hidup dalam keseharian,
tolonglah supaya iman percaya mereka membuka mata hati untuk melihat Yesus selalu hadir di tengah-tengah mereka. Apapun perkeadaan mereka, apapun pergumulan mereka, apapun kebutuhan mereka, Roh Kudus Tuhan, hidupkanlah janji firman-Mu sehingga mereka percaya ketika mereka melihat dan ada di tengah-tengah keadaan yang masih belum baik ini, mencemaskan mereka dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak takut, tidak mundur dari iman, tidak lemah dan lesu, tetapi terus bersemangat karena Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jamahlah. Kami menyerahkan keluarga Pak Edi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hiburkan Pak Edi, kuatkan Ibu Ning sekeluarga, keluarkan juga Pak Ali sekeluarga. Tuhan, keluarga-keluarga ini terus Tuhan teguhkan dan iman mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Ar yang terkasih, juga teguhkan imannya. Karena di mana Ibu Ar melayani dan berusaha, Tuhan ada di sana. Juga anak-anak sekolah minggu, juga remaja pemuda, juga keluarga-keluarga yang lain yang bersekolah. Kebutuhan mereka Tuhan peliharakan mereka, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan Pendeta Nehem dan istrinya Ibu Dira yang melayani di Jatinegara. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan dan teguhkan selalu. Kami menyerahkan untuk rencana akan menengok keluarga di Nias. Kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadikan keluarga ini menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Rencana imunisasi di Januari nanti, Bapak, Engkau tolong. Engkau yang punya bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai menteri sampai aparat yang paling bawah, bahkan rakyat, supaya mengerti bahwa mereka sedang menuju pembaharuan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, setelah Engkau beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan, menerima sabda Tuhan yang hidup dan berkuasa, diteguhkan bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat yang berkuasa, yang mampu menyembuhkan, yang mampu menopang dan memulihkan hidupmu. Dan sekarang terimalah berkat-berkat anugerahnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat ini turun ke atasmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Amin.
Tuhan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.